Buat kamu yang lagi nyari modal, saya udah rangkum modal informasi buat kamu. Linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian pengen dengerin penjelasan lebih lanjutnya, pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Karena ya, apa yang saya tuangin di dokumen ini tapi belum tersampaikan semuanya akan tertuang di laut video ini. Dan ya, ceritanya kenapa sih saya bisa bikin video gini dan kenapa bisa bikin dokumen yang ngomongin soal modal. Jadi selama 60 hari terakhir saya memulai sebuah challenge untuk jadi seorang business coach. Saya pengen belajar gimana caranya berbisnis dan gimana caranya ngajarin orang berbisnis. Di hari ke-40-an tuh saya refleksi lagi gitu, ngelihat bahwa sebenarnya banyak yang saya belum tahu dan banyak juga orang-orang yang kayak saya belum tahu apa yang mereka nggak tahu. Makanya saya waktu itu ngakuin survei via YouTube Short dan beberapa teman kita ada yang jawab masalahnya di modal. Makanya saya berpikir gitu, apakah modal yang mereka maksud itu hanya uang atau mereka ngebahas hal-hal yang lain gitu. Dan setelah saya pelajarin lebih lagi, ya saya bisa katakan bahwa modal itu nggak cuma uang. Dan kadang modal uang tuh justru bisa jadi modal yang paling terakhir kita butuhkan. Karena kalau kita nggak punya 6 modal lainnya selain uang. Jadi di dokumen itu saya ngebahas ada 7 modal ya. Kalau kita nggak punya 6 modal lainnya, uang yang kita terima bisa aja habis begitu aja. Saya udah berbagi pengalaman saya juga. Dulu saya pernah minjam uang sampai 100 juta untuk modal usaha yang habis hanya di minggu pertama. Semuanya hanya untuk sewa tempat usaha. Usahanya belum tentu berhasil, saya belum marketing gimana-gimana, tapi saya udah harus ngutang dan harus udah kehilangan modal sebesar itu. Dan saya nggak pengen kalian melakukan kesalahan yang saya pernah lakukan. Karena banyak banget modal atau banyak banget usaha yang sebenarnya bisa kita mulai tanpa harus mengeluarkan modal sedikit pun. Dulu padahal saya belajar usaha tanpa modal tuh lebih dulu daripada sebelum saya usaha dengan modal minjem tadi gitu. Tapi kadang kita lupa, kita nggak pede kalau kita nggak punya tempat, kita nggak pede kalau kita nggak ada modal uang sekian juta rupiah. Dan ujung-ujungnya itu yang bikin bisnis kita nggak jalan-jalan. Dan lewat dokumen ini saya udah ngebahas secara lengkap, mulai dari persiapan yang harus kalian siapin, masalah-masalah yang sering terjadi sama orang yang udah punya modal apa aja yang perlu kalian ketahui, dan gimana cara dapetin modalnya. Di dokumen itu udah saya bahas semua lengkap dan dokumennya gratis. Dokumennya itu nggak diminta biaya sedikit pun, kalian tinggal klik linknya, nanti kalian bisa langsung baca, no string attached, benar-benar literally ke sana, nggak ada embel-embel duit sama sekali. Tapi memang dokumen ini adalah salah satu bentuk cara saya cari modal. Jadi modal uang itu bisa dicari dengan banyak banget caranya. Bisa minjem, bisa jual barang, bisa juga jual saham, bisa juga crowdfunding. Dan dokumen ini adalah salah satu bentuk saya untuk memberikan nilai terlebih dahulu. Dan buat teman-teman yang ngerasa terbantu lewat dokumen ini, kalau memang kalian tergerak untuk bantuin misi saya secara monetary, kalian bisa traktir saya cendol. Dan ya, nggak ada paksaan sama sekali. Saya cuma pengen buktiin aja, validasi bahwa ide yang saya lakukan ini ada maknanya, ada nilainya. Dan kalau kalian mungkin, aduh tapi saya nggak punya 5.000 untuk bantuin kamu, it's very okay. Kalian bisa bantuin saya secara gratis dengan men-share dokumen ini ke teman kalian yang juga lagi pusingin soal modal.
Saya tahu ini jualan banget videonya, tapi memang begitulah caranya kita nyari modal. Kadang kalau kita nggak bisa memodali dengan pinjaman, dengan jual barang dan segala macam, kita harus menggunakan media yang gratis untuk memodali diri kita sendiri dengan cara-cara yang gratis. Karena dengan kalian nge-share dokumen saya, nge-share video ini, otomatis saya juga bisa dapetin yang namanya attention. Dan di zaman sekarang ini, di era AI, content creation dan segala macam, atensi itu adalah sebuah mata uang yang baru. Banyak orang yang nggak sadar gitu, tapi banyak banget orang-orang yang udah punya banyak duit membakar duitnya hanya untuk mendapatkan atensi dari banyak orang. Salah satu contohnya yang mungkin lebih banyak dikenal oleh kalangan anak-anak muda ya, itu ada seorang YouTuber namanya Timothy Ronald. Dia orang yang sangat frontal soal cryptocurrency dan segala macamnya, dan duitnya udah gak bernilai gitu, kasarnya udah kebanyakan. Dia udah bisa invest di Holy Wings dan segala macamnya, dan yang dia lakukan adalah dia malah bakar duitnya dia untuk dapetin atensi, bikin sekolah, terus juga bikin sayembara clipping video atau potongin video panjangnya dia jadi video-video pendek gitu. Dan semua itu dia lakukan untuk menukar apa yang dulunya uang dijadikan jadi aktualisasi diri gitu. Karena ya kita harus sadar gitu, di era yang sebenarnya banyak banget hal gratis di dunia ini, kadang yang kita anggap gratis itu sebenarnya juga sesuatu yang kita bayar gitu. Dan atensi itu equal atau sama dengan waktu kita. Kalian nontonin video saya selama 7 menit ini juga menukarkan waktu kalian ke saya, dan saya membayarnya dengan memberikan dokumen yang gratis. Sebenarnya kalian udah bayar ke saya, dan ya dengan kalian share video ini, dengan kalian share dokumen ini, kalian bayar lebih bahkan daripada yang saya butuhkan gitu. Dan kalau misalnya kita bisa bikin sebuah environment atau sebuah lingkungan di mana semua orang saling membantu satu sama lain dengan cara yang gratis, di saat semuanya nanti udah berlebih atau udah cukup, otomatis kita bakal hidup dengan sesuatu yang lebih dari sekedar uang gitu. Kita orang Indonesia prinsipnya gotong royong, tapi ya kadang sedih juga gitu buat ngebantuin orang nge-like, nge-share, kayak ngeklik tombol itu susah banget gitu. Memang kita punya tanggung jawab moral kalau misalnya kita membagikan sesuatu yang nggak benar atau membagikan sesuatu yang nggak bermanfaat buat orang lain. Saya ngerti banget di situ, dan saya juga dulunya pernah dilema untuk melakukan bantuin orang nge-share segala macam. Tapi saya juga belajar bahwa kalau kita pengen di-share sama orang videonya atau dokumennya, yang kita harus lakukan adalah ya kita juga ngebagiin inputan atau ngebagiin video-video yang menurut kita juga berharga buat kita gitu. Dengan kita melakukan hal itu, ya orang lain juga akan lihat, oh iya yang dibagiin sama Kiel bagus juga ya. Kayaknya kalau misalnya Kiel bikin produk atau bikin dokumen, kayak bagus juga ya untuk dipelajarin dan sejenisnya. Jadi ya prinsipnya tabur tuai ya. Kalau kita nabur baik, ya kita juga akan mulai baik. Sebenarnya itu aja sih yang saya mau bagiin setelah hari ke-60 dari perjalanan 90 hari jadi bisnis coach ini. Jujur saya juga memulai ini dengan sebuah pertanyaan. Bisa nggak ya jadi seorang bisnis coach dalam waktu 90 hari? Sampai detik ini saya masih belum ngelihat kalau itu mungkin. Tapi saya bersyukur karena saya memulai challenge ini, saya jadi jauh lebih dekat menuju tujuan saya jadi seorang business coach daripada saya 2 bulan lalu yang masih belum ngerjain apa-apa. Semoga video ini ngebantu buat kalian yang belum mulai, start sekarang. Mulai dari langkah kecil aja. Seperti slogan di channel ini. Let's go together, one step.
each day. Thank you. God bless you. Bye.